Oke, selamat malam semua. Hari ini terima kasih sudah bergabung di podcast saya yang berjudul Beyond the Circle. Boleh kenalin dulu nama kalian satu persatu? Mulai Ramadi dulu lah, Ramadi. Perkenalkan nama saya Ramadi Darmawanto dan saya dari Prodi Manajemen B. Perkenalkan nama saya Niko Satriadi. Saya juga dari kelas yang sama yaitu manajemen B. Oke. Nah, kita semua kebetulan manajemen ya, sama-sama satu kelas juga. Oke. Pertanyaan yang mau saya tanya pertama itu apa sih yang di pikiran kalian kalau dengar kata circle? Mulai dari siapa nih jawab nih? Mulai dari Niko dulu lah. Soalnya kan kita Ah, kita circle kan berdua nih maksudnya. Kalau Ramadi kan jarang-jarang jadi nih. circle ya. Iya. Em, Circle itu kayak kelompok lah, kayak geng-geng masing-masing. Jadi setiap orang itu kayak ada anggota apa? Ada temannya masing-masing yang cuma itu aja dari awal sampai akhir. Nanti cuma itu aja. Itu sih menurut saya. Kalau dari Ramadi Ya, kalau menurut saya sih sama seperti Niko ya. Itu sama. menurut saya circle itu kelompok teman yang paling sering nongkrong atau ngobrol bareng, kayak belajar sama-sama. Kita nongkrong ngopi atau ngerjain tugas sering bareng gitu tanpa ada teman yang lain dan itu termasuk circle sih maksud saya. Oh. Nah, kamu ada kalian berdua lah. Ada circle gak sih di kampus ini? Kalau Niko udah pasti ada. Aku kan Udah berdua pasti. kita. Udah Maksudnya pasti. kalian biasa dapetin circle itu gimana sih? Kalau Ramadi lah spesifiknya. Soalnya kalau saya sama Niko kan berteman dari dari SMP kan. Jadi kami kebetulan di kampus juga satu kelas. Kalau dari Ramadi sendiri cari circle tuh gimana? Sebenarnya saya sih nggak terlalu berpatokan sama circle ya. Cuman karena ibarat kita di kelas ini kan sering duduk bareng kayak bersebelahan lah ya kursi dan meja kita. Eh, Waktu itu saya mendapat ya bisa disebut sebut circle juga ya. Setiap setiap hari kita berduduknya berdampingan. Jadi kayak saya sama Teddy ya itu Ya, termasuk eh, karena setiap hari kita duduknya berdampingan jadi ya termasuk circle dan saya waktu itu karena Teddy ini mungkin nyambung ya sama saya saat bicara saat ngobrol bahkan di saat kita bercanda mungkin dia tidak terlalu baper ada kan karena kan ada beberapa orang itu ya kalau kita bercanda mungkin dia ambil hati baper gitu kalau Teddy ini kan enggak jadi dia nyambung gitu jadi enak gitu kita nggak terlalu baper lah ibarat kita sedikit berlebihan lah bercandanya gitu. oke oke. Nah, menurut kalian berdua tuh circle tuh penting nggak? Mulai dari Niko dulu lah. Dari Ramadi udah. Circle tuh penting atau enggak ya? Kalau Iya. menurut saya circle itu ada bagusnya ada enggaknya. Nah, Jadi bagusnya. nggak bisa dibilang penting banget tapi perlu gitu ada. Oh, Karena kayak zaman sekarang kan pasti kebanyakan orang itu kayak introvert lah, khususnya kayak ya orang-orang introvert itu. Kayak dia pasti cuma punya kawan itu aja. Jadi menurut saya itu circle itu kadang perlu kadang enggak gitu sih. kalau Ramadi gimana? Kalau saya ya uh, kalau menurut saya sih circle itu nggak terlalu karena kenapa kalau kita berpatokan sama circle jadi kita susah untuk beradaptasi dengan teman-teman baru kita gitu loh karena karena kenapa kita uh, susah untuk beradaptasi karena apa kita berpatokan sama circle kita jadi introvert jarang Oh, jarang keluar lah ibarat gitu kan karena kita cuman temennya satu itu aja kita nggak punya teman lain ibarat kayak mungkin pengalaman lain lah gitu hmm. Nah, sekarang nih, semisal kayak kita biasa kan ada kerja kelompok tuh. ya. Pas dibilang pilih kelompok sendiri, kalian langsung nyari orang nggak? Kalau dosen bilang, coba pilih kelompok sendiri, kalian langsung nyari nggak? Atau kalian yang tunggu dicari gitu?
Kalau dari aku sih udah pasti itu aja sih karena Itu aja ya. memang di kelas kita itu kan pada bersirkel ya. Jadi Ah, eh waktu dibilang sama dosennya suruh pilih kelompok, otomatis semua dari satu kelas itu pasti langsung udah mikir, oh udah sama dia sama dia sama dia. Kalau oh saya sih iya. gitu, udah tahu sama siapa. Iya sih, kita berdua sih lebih tepatnya kan kita Ya, iya satu makanya. kelompok terus. Kalau Ramadi gimana? Kan kau paling jarang nih kamu paling sama kami nih, paling jarang sama berdua. Iya ya, karena kan kita ini kan kelompoknya seringnya berdua ya. Kadang 3 orang ya kita Iya, berkelompoknya. apalagi kalau 5 6 itu kan udah banyak kali ya. Iya, Kalau seringnya mungkin kalau 5 sama 6 kok kamu kan cari kami kan. Kalau udah iya kalau cuma satu dua itu agak agak susah ya. agak susah. Nah, kalau semisal nih eh dosennya bilang kelompoknya saya acak. Oh, panik gak? Ramadi dulu ya. Kamu mau panik gak gitu? Ah, kalau kalau itu saya nggak terlalu panik lah ya. Cuman karena kan saya mengikuti eh, prosedurnya dari dosen. Mungkin kalau dia mintanya secara acak Ya. atau pilih sendiri, ya saya mengikuti apa yang dosen minta sih. Walaupun kita kadang memang agak susah menerima, tapi Iya. Ada keadaan seperti itu susah juga kan. mm-mm. Ada perasaan ini nggak malas nggak? Ya Ya. kalau untuk perasaan malas ada sih, karena jujur untuk beberapa orang yang di kelas itu ada sih yang agak kurang nyaman ya. Ah. Apalagi kan bener kurang nyaman dalam hal apa. Jadi ibaratnya kita ngerjain tugas nih. Kita nih di bawah ada lagi nih yang orang-orang nih apalagi cewek-cewek kan. Mm-mm. Mereka itu pinter-pinter nanti kelompoknya sama kita. Jadi kita agak minder gitu. Jadi itu yang buat Betul. kita malas Ah, ah. gitu. Ya kalau Niko Bukan sama atau gimana? Kalau biasa kamu gak sesirkel sama apa gak sekelompok sama saya nih, kita biasa berdua panik nih. Udah kayak, Ya, kalau aku sih, eh, habislah ini gimana ini cari apa kalau dapat kelompok yang agak-agak ini. aku juga panik sih. Kayak kalau misalnya tentuin sama dosennya nih, kayak yang Ale ah, tadi bilang. Kalau misalnya tentuin tuh sama orang-orang yang menurut saya itu kurang Kurang ada kompeten. nggak ada niat buat ngerjain kayak Niat malas kerja. gitu. Saya panik di situ. Kalau sama orang-orang yang pintar, mungkin saya masih bisa belajar buat ikutin mereka. Kayak mereka bisa nyuruh, bisa minta saya mau bantu buat apa-apa. Saya pasti bantu. Kalau misalnya saya sekelompok sama orang-orang yang malas gitu, yang kalau kata kasar itu malas, ya saya bakal panik gitu. Oh, iya sih kita pernah rasain sih berdua sih digabungin sama kelompok yang gitu. Nah, terus kalau dari kalian sendiri pernah nggak sih misalnya dapat kelompok random gitu, terus kalian nggak ngobrol sama sekali? Pernah nggak kalau dari Niko? Aku sih nggak pernah karena kalau misalnya kita udah ditentuin kelompok sama dosennya, terus kita kayak nggak berani buat ngobrol, nggak berani buat koordinasi, kita nggak bakal bisa siap. Jadi kalau misalnya saya dapat kelompok dipilih secara random, pasti kalau misalnya saya sendiri, saya pasti langsung tanya mereka, langsung diskusi sama mereka. Saya mau ngajak mereka buat bagi tugas, buat ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain. Jadi lebih terkoordinasi gitu. Saya nggak suka yang eh, nunggu siapa nyuruh atau pandai-pandai sendiri. Saya tuh maunya kayak saya langsung kasih tahu kayak ini, kerjaan ini, saya Oh, gitu sih. kalau Ramadi, kerjasama lah ya. ya, nggak pernah kan tapi Ramadi, misalnya dapat satu kelompok terus kalian nggak ngobrol sama sekali gitu. Hmm, kalau saya sih nggak pernah ya, karena saya kan orangnya itu tipenya eh, mudah Bergaul. untuk bergaul gitu Ya. ya, mudah bergaul Extrovert. sehingga salah satunya bisa mencairkan suasana gitu. Yang Hmm. suasananya tadi yang diam, tiba-tiba hening, tiba-tiba nanti kita saya lah yang pertama yang memulai nih, guys kita ngerjain apa nih, bagi-bagi tugas dong gitu gitu. Eh, Mungkin saya bagian ini kamu bagian itu gitu loh, yang lainnya gimana, karena kan kalau semuanya diam, karena saya pernah dapat satu kelompok sama-sama diam ya waktu itu bener-bener kayak ini kalau kita sama-sama diam nanti tugasnya nggak bakalan kelar gitu loh. Jadi salah Iya. satu solusinya ya
gimana caranya biar suasana ini bisa maksudnya biar tugas ini bisa selesai dengan maksimal ya. Mungkin karena waktunya itu nggak banyak juga kan. Biasanya Ya. deadline-nya itu sangat cepat banget. Nah, jadi ya salah satunya ya gimana caranya kita mencairkan suasana ini biar nggak terlalu hening gitu, biar nggak mengharapkan satu sama lain ya, sama-sama kita mengerjakan ini gitu, tugas kelompoknya gimana. Hmm. Kalau menurut kalian lah, tantangan atau masalah lah yang kalian, misalnya eh, kalian ini gak se-circle sama orang ini. Maksudnya kelompok baru. Jadi pilihin kelompok baru nih. Masalah kalian yang paling paling kalian sering hadapi itu apa? Yang kalian rasain lah pas bergaul sama orang baru atau suruh mereka mengerjakan tugas itu. Kira-kira ada gak masalah inti kalian itu yang sering kalian? Ada, Kalau dari Niko dulu apa? ada. Kayak kalau misalnya yang tadi itu, kayak masalahnya kayak kita dapat tugas Job dari desk. dosennya kan, Ah, terus kelompok. Tapi mereka itu udah dikasih pembagian, mereka tetap nggak mau kerjain. oh, Padahal sekarang zaman kan udah canggih kan, kita bisa iya. AI, kita bisa search ChatGPT kan. Udah segampang itu mereka masih tetap nggak mau nyari. Itu sih tantangan. Sama ini, eh, kadang kalau diajak ngomong tuh nggak mau ngomong, Oh, kayak Iya diam gitu. benar banget. Itu 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 komunikasi ya, benar-benar susah ya Iya komunikasi ya. komunikasi. komunikasinya sangat-sangat minus ya kalau menurut saya itu. Iya. Tapi beneran itu kayaknya setiap kelompok tetap ada itu. Kalau Ramadi sendiri, masalah di mana? Komunikasi juga atau? Kalau saya bukan di komunikasi, tetapi kayak contohnya kayak PBL kemarin ya. Ah, Ya, saya nggak sebut namanya ya, tapi ya. ya Ya. adalah satu satu orang ini. Dia kita udah kasih tahu nih jauh-jauh hari nih. Tugas kamu nanti bagiannya di sini ya, gitu. Nanti deadline-nya hari Sabtu. Tetapi deadline-nya sampai jam 7 malam lah paling enggak gitu. Kita udah jauh-jauh hari nih dari hari Rabu kemarin kita ngingetin, tetapi dia nggak menghiraukan itu gitu loh. Alasannya dia sibuk karena kerja. Dan saya bilang waktu itu kita sama-sama kerja, sama-sama mahasiswa, tapi usahakan untuk ini kita sempet-sempetin lah waktunya gitu loh. Dan menurut saya itu sih kendalanya waktu itu. Adalah itu ya. Iya. Nah, kalau dari kalian nih, tadi kan kita udah bahas circle nih. Eh, Circle nih menurut kalian lebih banyak dampak negatif atau positifnya? Dari Niko dulu. Circle ya. Iya. Atau Ramadi udah ada jawaban? Menurut saya, Nah, Niko. menurut saya dampak yang paling banyak saya rasakan itu negatif sih. Negatif ya. Iya, negatif karena kayak yang tadi ada Ramadi bahas juga kayak kita jadi susah untuk bergaul sama orang Iya. lain. Terus kita jadi ketergantungan. Jadi kayak misalnya kita udah dari awal anggaplah semester 1 sampai semester 5 kita udah barengan nih. Aku sama Alek berdua terus. Heeh. Terus nanti semester 6 misalnya aku gak bisa sama Alek lagi jadi kami udah kepisah. Nah, jadi kami masing-masing bakal susah buat eh, terbiasa gitu kami bakal susah buat nyari kelompok yang bisa kami kan dah pas lah anggapannya kan. Jadi kalau misalnya kami pisah pasti bakal bimbang. Jadi kayak ketergantungan lah. Itu sih banyak minusnya di situ. Kalau Ramadi gimana? Menurutmu circle Ya ini kalau menurut saya ya, kalau kita terlalu bergantung sama circle ya, circle. eh, sama seperti Niko tadi ya, dampak negatif circle itu muncul ketika anggotanya terlalu menutup diri. Akibatnya ya kita jarang berinteraksi dengan teman-teman yang lain gitu, sulit membangun relasi baru dan kadang muncul kesan pilih-pilih teman kan. Kita sering Iya. pilih-pilih teman, harus gini harus gitu gitu loh. Nanti belum lagi nanti maaf ngomong yang rasis harus kulitnya sama-sama putih, nanti yang hitam disingkirkan, itu wah itu menurut saya sangat negatif sih, apalagi kan di zaman sekarang
kebanyakan yang kayak gitu ya. Yang saya lihat di berita-berita, kebanyakan yang rasis-rasis lah ya. Iya. Ya saling membeda-bedakan gitu. Nah, aku mau cerita dikit nih sama kalian. Sebelumnya aku udah ini eh, ngelakuin apa tuh namanya kuesioner. Sembilan Nah, eh, kurang lebih yang isi kuesionernya tuh 20 orang. Dari ada kelas campuran lah, dari MNB sama anak TI kurang lebih gitu. Nah, 90 sorry, 85% tuh responden tuh lebih milih mereka nyaman kerjain tugas sama circle. Menurut kalian kenapa bisa gitu? Apa karena udah nyaman sama orang-orang itu aja atau lebih ke malas bergaul sama orang yang baru gitu? Menurut kalian aja nih, dari Job Aramadi, ada nggak menurutmu? eh gimana gimana tadi saya kurang menanggapi gimana. Nah, aku kan udah lakuin kuesioner. 90% lah Ya. dari 20 orang. Dari ya sekelas kita aja sih. Maksudnya yang teman-teman kita itu lebih suka kerjaan tugas tuh bareng circle mereka. Bukan sama orang di luar circle mereka. Nah, menurutmu mereka tuh karena udah nyaman orangnya itu-itu aja atau malas nih sama orang luar circle nanti karena nanti takutnya mereka orang di luar circle mereka nih malas atau gak mau kerjain sesuatu gitu. Menurutmu itu gimana? eh Kalau itu kan sebenarnya tergantung orangnya lagi ya. Ya, Menurut saya tergantung orangnya lagi gimana cara dia mengatasi itu ya. Mungkin ada beberapa orang eh, nyaman dengan circle itu aja, tetapi ada juga orang yang nyamannya itu ketika dia mendapatkan relasi baru, teman-teman oh, baru, dan ya kan kayak gitu, ya, kayak mungkin kita dapat teman baru nih, ada cerita baru gitu, mungkin ada dia berbagi pengalaman atau cerita, nanti kita dapat dapat relasi baru gitu loh. Kalau kita circle-nya itu aja, eh, menurut saya ya, jadi kita salah satunya tadi itu bisa berdampak negatif sih, karena kita nggak ada ibarat mendapat teman yang lain yang membawa relasi kita ke relasi yang baru gitu. Jadi susah untuk kita ibarat kayak saya nih kan. Kalau saya menutup diri mungkin saya tidak ketemu kalian, oh ya. tidak tidak akrab dengan kalian ya kan. Kalau saya menutup diri itu salah satu hal yang negatif mungkin bagi saya ya. Kalau Niko gimana menurutmu? Kenapa orang bisa lebih milih Jadi kerjaan sama circle? eh, 80%, tadi 85% ya. 85% lah sampai 90% Ah, tuh. menurut saya wajar sih, kayak karena di kelas kita juga rata-rata itu orangnya circle-circle. Jadi kenapa bisa 85%? Pasti karena mereka itu juga udah nyaman sama teman-temannya sendiri, kayak teman dekat lah. Circle itu kan pasti teman dekat kan. Jadi mereka itu lebih udah nyaman gitu. Kayak udah dikasih tugas, mereka udah tahu harus suruh ini ke ini, suruh ini ke ini. Udah tahu masing-masing kelebihan sama kekurangan. Itu positifnya dari ini circle itu. Cuma ada minusnya juga, kayak tadi Ramadi bilang kan. Sama yang tadi kita udah bahas. Ada negatifnya. Jadi kita itu jadi ketergantungan. Pas kita dipecah itu, kita dikasih random kelompok, kita bakal susah sendiri nanti. Dari segi Jadi bingung. komunikasi, dari segi Ya. pembagian tugas. Nah, pasti kita ada negatifnya juga. Makanya pasti 85% tuh milih suka Hmm. eh, circle karena terbiasa. Ah, kalau misal kalian jadi dosen nih, saya dulu pertama jawab. Saya jadi dosen tuh lebih baik suruh mahasiswa milih kelompok sendiri atau random. Nah, kalau saya sendiri nih, pilihnya tuh random tapi masih tetap adil. Misalnya, ya kayak udah ada contohnya sih, kayak Sir Anton kemarin. Menurutku itu adil, adil banget. Kenapa? Dia melihat dari nilai. Dia at least dia tetapkan di satu kelompok itu ada 2 sampai 3 orang yang yang punya nilai itu tinggi. Jadi sisanya ya nilainya di bawah atau di rata-ratain lah. Jadi yang nilainya tinggi ini bisa bantu eh, yang lain Nilainya yang ya nilainya rendah. Menurut kalian gimana? Kalau Dari siapa dulu nih? dari Niko dulu boleh, ya kayak pandangan dari Eh, ini. Kalau kamu jadi dosen lah.
aku jadi dosen ya, sama kayak yang tadi Alek bilang. Yang penting pembagian itu harus adil. Kayak kita dikasih kebebasan untuk kita milih mereka kelompok, tapi kita juga kayak kita kasih batas itu kayak siapa-siapa aja yang bisa yang bagus lah di mata kuliah kita sama siapa aja yang masih kurang. Jadi orang-orang yang bagus ini bisa bantu kasih tahu yang kurang-kurang ini. Sama sih kayak Alek tadi. Kalau dari Ramadi gimana? Atau sama? Ya kalau menurut saya bisa dibilang sama ya. Karena kenapa seperti itu? Biar apa? Biar dia balance gitu ya. Karena nanti kalau dikasih kelompoknya maaf ngomong nanti yang nggak bisa jawab semua. Jadi gimana gitu? Nanti bisa selesai atau enggak uh, tugas ini gitu. Jadi menurut saya dengan cara Pak Anton kemarin itu salah satunya bagus sih maksud saya setuju sih dengan itu karena kenapa misalnya nanti kalau dia buat kelompoknya sama yang semuanya uh, Itu yang aja. bisa jawab Nah, uh, itu aja kemudian nanti kelompok yang nggak bisa jawab ini berarti semakin rendah dong nilainya nah, gitu eh, bener kan karena kan jadi dia nggak maksudnya dia buatnya kelompok ini nggak balance lah sama yang nilainya yang tinggi semakin tinggi yang rendah semakin rendah karena apa karena tadi dia nggak bisa jawab nih kan jadi nanti semakin hari tetap nggak bisa jawab juga karena teman-temannya itu aja apalagi kan eh, apalagi yang tadi teman-temannya ada yang introvert nih ada juga yang tak mau jawab ada juga nanti yang alasannya banyak lah tak ada apa ya. tak ada kuota lah atau apa gitu kan Jadi menurut kalian tuh lebih bagus pakai teori Pak Anton gitu ya? Ya, Iya, betul. ya buat ini. menurut 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 saya Nah, sih nah dari yang itu tadi teorinya itu teori paling oke ya. Iya, iya apa Nah, itu? dari yang tadi kita bahas itu sebenarnya eh, saya punya topik utama nih. Topik utama tuh menurut kalian kita punya kampus nih kan, udah apa visi misinya kan dunia satu keluarga. Menurut kalian Betul. udah tercipta belum sih di lingkungan kampus itu sendiri? Nah, sementara kita kalau masih tercircle ini kan. Menurut kalian aja lah. Mulai coba Ramadi dulu. Menurutmu udah belum tercipta di dunia satu keluarga ini? kalau jujur ya Kalau dari kalau pengalaman saya kamu selama 2 tahun ini ya, kalau kamu gimana? Gimana? kalau menurut saya ya saya belum Belum. karena saya bilang belum karena apa ketemu mahasiswa yang lain itu sama-sama jutek sama-sama cuek Oh. itu ya kan salah satu eh, nggak mencerminkan bahwa kita itu dunia satu keluarga. Hmm. Ibarat kalau satu keluarga ini kita kan saling menyapa saat ketemu, saat apa. Ini enggak. Kadang saya pernah nih senyum nih. Ya, selamat malam. Kayak, bro, gitu. Nggak dicuekin aja itu sakit banget itu. Itu mencerminkan bahwa kita nggak ada Belum. nih. Ya, Nggak, belum lah, belum. mm-mm. Belum, mungkin belum ya. Iya. Kalau misalnya kalau dari Niko gimana? Udah atau belum? Belum. Sama kayak Ramani, belum. Ya, belum juga ya. Apalagi kita di sini kan sekarang bahas circle. Iya. Kenapa belum? Karena dari kelas aja kita masih circle-circle. Iya, masih circle-circlean kan gitu. Kita belum bisa semua Hmm. gabung jadi satu kelas yang benar-benar satu kelas nggak ada pilih-pilih punya. Jadi dari hal kecil aja kita belum bisa terapin gimana kalau kita mau terapin satu kampus. Ah. Masih susah menurut saya. Nah, menurut kalian ada nggak misalnya solusi sebagai dosen atau saran untuk dosen gitu? Mungkin kalau dari saya ya dari tadi sih pakai pakai metode Pak Anton itu lumayan membantu lah. Kayak untuk bantu bukan Pak Anton aja sih pernah juga Miss Muti kan. Kalau Miss Muti mungkin Hmm. bukan lebih le, bukan ke nilai ya, tapi lebih ke games gitu. Jadi mahasiswanya nggak terlalu pentingin nilai tapi tetap bergaul satu sama lain. Kalau Pak Anton kan nilai ya kan, dia membeli berdasarkan nilai. Iya. Jadi kebantu yang nilainya ke bawah gitu.
Mungkin itulah kalau saran dari kan nggak semua dosen terapin kan. Mungkin itu kayak tips-tips dari inilah dari dosen ke dosen gitu. Nah, kalau kalian ada tips-tips yang lain gitu atau sama aja kayak yang kita udah pernah alamin gitu. Dari Hmm, Nicole dulu, boleh? kayaknya sama aja sih. Sama aja Kayak ya. yang tadi Alek bilang. Sebenarnya kita lebih banyakin eh praktek sih. Memang praktek tuh ngaruh banget. Kita lebih banyakin praktek kayak lebih sering berdiskusi kelompok atau kan kita bikin mini games yang tentang materi gitu. Hmm. Jadi kelompoknya juga tetap random. Kayak Miss Muti itu kan. Waktu itu kan kita game. Gamenya itu kelompoknya random. Jadi kita itu tentang materi juga. Jadi kita itu lebih ke kompetitif lah. Kita lebih compare kayak walaupun random kita belum terlalu dekat. Kita bisa ngarahin mereka. Kita bisa sama-sama atur kayak ini harus ngapain buat nilai kita. Kita juga belajar gitu dari materinya. Itu sih. Kalau Ramadi gimana? Apa Kalau saya sih setuju dengan pendapatnya Niko, ya oh seperti itu, setuju sih saya. jadi bisa aku simpulkan saran kalian tuh sering-sering lah dosen lakuin yang apa tuh? Maksudnya pilih suruh mahasiswa tuh pilih sendiri tuh boleh. Cuman terkadang Hmm. eh, juga apa memberikan instruksi untuk individu apa ngacak ya kelompoknya. Nggak itu biar mahasiswanya Ya, nggak di situ-situ aja ya. ya, Supaya kedepannya dunia satu keluarga ini bisa terbangun ya dari hal kecil dulu lah dari kayak Kak Ramadi tadi kan yang kamu sapa tuh beda kelas lah Iya. ya kalau kita kan mulainya dari hal kecil itu contohnya ya dari kita sekelas dulu kita setuju. sekelas kan bisa dibilang belum 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 nerapin itu kali tapi udah mulai Mm. dikit-dikit lah Pelan-pelan lah ya. ya pelan-pelan jangan dikit-dikit oh ini sama ini circle oh, malah sama kamu gitu. Jadi mungkin kesimpulannya eh, buat dosen-dosen ya sering-sering kasih kelompoknya acak aja ya, tapi acaknya tetap berdasarkan nilai gitu. Biar biar yang apa tuh yang nilainya tinggi bisa Adil. membantu yang rendah ya adil istilahnya adil. Iya. Ya, Heeh. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan kita hari ini ya. Terima makasih ya tuh Niko sama Ramadi udah temanin podcast saya hari ini. Selamat malam ya semuanya. sama-sama. Ya, malam. Terima kasih.